Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kemusu. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengimbasan atau tindak lanjut dari BIMTEK Guru Belajar seri AKM yang sudah saya ikuti. Sebelumnya saya sudah membuat rangkuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru semua. Nah, berikut adalah materi-materi yang sudah saya buat atau sudah saya rangkum berdasarkan BIMTEK atau diklat yang sudah saya ikuti. Di sini materi diawali dari materi BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA atau SMK. Yang pertama, bisa Bapak Ibu Guru persani atau perhatikan ya. Di sini ada nomor 1 tentang orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini terdiri atas A sampai dengan D. Ada 4 poin. Yang A adalah latar belakang dan kebijaksanaan asesmen nasional. Kemudian yang B adalah apa pentingnya asesmen nasional. Kemudian C, refleksi orientasi. Kemudian D adalah kuis refleksi dan orientasi. Pada kuis nanti kita sedikit mengerjakan beberapa soal. Dilanjutkan pada bagian yang ketiga adalah pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terdiri atas 3 bagian. A, B, dan C. Di situ ada selamat datang, ada pra-program BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian sama seperti pada nomor 1 yang di atas, ada kuisnya juga. Kemudian yang ketiga, ada konsep asesmen nasional, dimulai dari adanya pengantar, kemudian B ada tujuan dan manfaat asesmen nasional. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi ujian nasional. Kemudian ada lagi membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi membandingkan antara keduanya. Kemudian yang E ada kuis konsep asesmen nasional. Dan yang berikutnya adalah perayaan belajar dan refleksi topik 1 konsep asesmen nasional. Dan yang terakhir adalah kuis refleksi topik 1 konsep asesmen nasional. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di sini nomor 4 ada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Di sini mulai dari poin A sampai dengan F ya. Untuk yang A ada petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian ada kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian C, merumuskan butir soal asesmen nasional. Kemudian D, kuis teknik pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian E, sama seperti yang nomor 1, 2, dan 3 tadi, ada perayaan belajar dan refleksi topik. Kemudian yang terakhir adalah kuis refleksi topik. Tergantung di situ topik berapa ya. Jadi di sini adalah kebetulan refleksi topik 2. Itu yang nomor 4. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 5. Ada asesmen literasi membaca tingkat SMA atau SMK. Terdiri atas beberapa bagian. Di situ nomor 1 atau A, konsep literasi membaca. Kemudian yang B, mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Kemudian C, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA atau SMK. Kemudian D, contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA atau SMK. Kemudian E, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA atau SMK, sama juga. Kemudian dilanjutkan dengan adanya kuis, sama seperti yang tadi. Kemudian dilanjutkan dengan perayaan belajar dan refleksi. Di sini adalah refleksi topik 3. Kemudian yang H atau yang terakhir, kuis refleksi topik 3.
asesmen literasi membaca. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan lagi di sini ada nomor 6, asesmen numerasi tingkat SMA atau SMK ya. Konsep numerasi itu yang A, kemudian dilanjutkan yang B adalah mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Kemudian C, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA atau SMK, sama juga ini. Kemudian D, contoh Buter asesmen numerasi tingkat SMA atau SMK. Kemudian E, ada latihan pembuatan soal. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan kuis. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perayaan belajar dan refleksi topik 4. Dan yang terakhir adalah kuis. Lanjut pada nomor 3. Di situ ada tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Mulai dari poin A sampai dengan J, bisa Bapak Ibu persani atau perhatikan ya. Yang A di situ adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi atau tingkat kemampuan. Kemudian menjelaskan perbedaannya antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kemudian C atau yang ketiga, menganalisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Kemudian D, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Kemudian E, ada contoh strategi pembelajarannya juga. Kemudian F, segitiga belajar. Di situ mulai apa yang terangkum di dalamnya ada kurikulum, kemudian asesmen dan pembelajaran. Kemudian G atau berikutnya ada kuis tindak lanjut. Kemudian ada kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. Kemudian ada perayaan sama seperti yang tadi, dan terakhir adalah kuis. Nah, nomor 8, asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. A, di situ ada asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dan B, ada kuis, sama seperti tadi ya, pada poin-poin nomor di atas sampai dengan yang 8 juga sama, semua ada kuisnya. Nah, di sini baru saya sampaikan tentang latar belakangnya. Program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki. Di sini ada mengevaluasi diri sendiri, serta mengembangkan diri sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, bisa Bapak Ibu guru perhatikan ya. Di sini ada apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Penjelasannya di sini ada bahwa program belajar yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah, pengawas mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK ya. Dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, dilanjutkan lagi dengan adanya apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sini tujuannya ada 7 ya. Ada 7. Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Dilanjutkan yang keempat adalah menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasilnya. Dan yang keenam adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain ya, untuk mengikuti program belajar
seri asesmen kompetensi minimum. Nah, apa pentingnya asesmen nasional ya? Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan dengan meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan di Indonesia? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian atau ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam penguasaan materi dan nilai akhir ujian. Nah, apapun sebutannya. Jadi keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, berikutnya lagi yang bisa saya sampaikan adalah tentang capaian kompetensi siswa secara holistik. Inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Diawali dari kompetensi siswa, jadi kemampuan ya, kemampuan atau kompetensi siswa. Yang terangkum di dalamnya adalah kecakapan hidup pada abad 21. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini terukur melalui asesmen nasional yang berupa nanti di situ ada AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Kemudian ada survei karakter dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Jadi ketiganya ini saling berkaitan antara AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar dan ketiganya saling mempengaruhi. Nah, berikutnya lagi bisa Bapak Ibu perhatikan ada konsep asesmen nasional. Di situ ada pengantar pada topik ini ya. Anda akan lebih jauh mengenal dan memahami mengenai asesmen nasional melalui penjelasan pada fase orientasi apa yang dapat Anda simpulkan mengenai asesmen nasional. Nah, untuk yang berikutnya, tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ada penjelasan sedikit di sini. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa itu juga sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Untuk yang berikutnya di sini ada perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Bisa Bapak Ibu perhatikan di situ ada pertama kriteria pembanding, kemudian ada asesmen nasional, kemudian ujian nasional. Misalnya di sini yang masuk pada kriteria pembanding tujuan pelaksanaan. Kalau untuk yang asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, jadi sistemnya yang dilihat. Kemudian kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, masuk lagi pada kriteria pembanding, di sini ada jenjang penilaian untuk asesmen nasional. Mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau untuk ujian nasionalnya, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Kalau untuk yang level siswanya, ini dilihat dari kriteria pembandingnya ya, level siswanya. Kalau untuk yang ini kelas 5, berarti ini masuk di kelas 5 SD ya. Kemudian yang 8 itu berarti yang kelas 8 SMP. Yang kelas 11 itu berarti masuknya di SMA atau SMK. Ujian nasional tingkat akhir pada jenjang. Jadi kalau ujian nasional pada tingkat akhir pada setiap jenjang. Jadi misalnya kalau SD kelas 6, SMP atau MTS kelas 9, dan kalau SMA atau SMK
itu adalah kelas 12. Subjek siswanya, nah kalau asesmen nasional, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN atau asesmen nasional, jadi tidak semuanya. Ya, sensus semua siswa mengikuti UN itu kalau pada ujian nasional, jadi siswa secara keseluruhan. Kemudian kalau model soalnya untuk AN dan UN itu juga ada perbedaannya, bisa kalian Bapak Ibu perhatikan di situ ya perbedaannya. Kemudian untuk yang sasaran penilaiannya, untuk yang AN kompetensi literasi, ada numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian kalau ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Terakhir ada metode penilaian ya. Metode penilaian perbandingannya antara asesmen nasional dan ujian nasional ya. Kalau di situ semuanya bisa menggunakan komputerisasi juga. Terus untuk berikutnya mengenai asesmen nasional. Nah, yang terangkum di dalamnya ada asesmen kompetensi atau kompetensi minimum atau AKM, sama seperti yang tadi sudah sampaikan di bagian sebelumnya, survei karakter, survei lingkungan belajar ya. Yang asesmen literasi membaca, meliputi, memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Kalau asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasi dan menalar. Jadi hanya 3 hal. Bisa Bapak Ibu perhatikan lagi di sini tentang menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum. Di sini ada bentuk soalnya ya. Bisa pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, isian singkat dan uraian. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada kompetensi AKM literasi membaca. Di sini ada konten, ada proses kognitif dan ada konteks. Nah, tag informasi. Misalnya, tag yang bertujuan untuk memberikan fakta, data dan informasi dalam rangka mengemban wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, di sini yang terangkum di dalamnya adalah tag fiksi. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi. Kemudian konteksnya adalah secara personal berkaitan dengan kompetensi diri secara pribadi. Di sini ada juga sosial budaya, kemudian ada saintifik yang berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, kalau yang ini adalah tentang komponen AKM numerasi. Ada konten, kemudian proses kognitif dan ada konteks. Berikutnya lagi, mengenai hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Masuk semua dalam literasi nih Bapak Ibu. Di sini ada kelompok dan ada detail tingkat kompetensi. Yang pertama yang masuk di kelompok adalah perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensinya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian yang kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit. Kemudian kalau yang masuk di kecakapan, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks. Dan terakhir adalah pada kelompok atau tingkat mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lisan tentang teks tersebut dan akhirnya bisa mengevaluasi isinya, kualitas, cara penulisan suatu teks dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Berikutnya lagi masih masuk di numerasi pada kelompok dan detail tingkat kompetensi, masih kelanjutan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Perlu intervensi khusus, kemudian ada kelompok dasar, ada kelompok cakap dan kelompok mahir juga.
detail tingkat kompetensinya. Misalnya di sini pada yang pertama, murid dapat hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Kemudian pada kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika. Kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika. Dan terakhir pada kelompok mahir, murid mampu benar untuk menyelesaikan masalah secara kompleks. Kalau untuk yang bagian ini adalah pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Yang berbasis kompetensi ada berpusat pada kebutuhan, kalau yang konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian kalau yang nomor 2, yang kompetensi, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Kalau untuk yang konten, belajar untuk cakupan materi. Nah, sampai dengan yang paling bawah di sini ada orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, dan yang masuk di konten pada bagian terakhir adalah orientasi pada nilai akhir. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di SMK Negeri 1 Kemusu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua dapat memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.